Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, saya ingin memulai dari kalimat terkenal beliau, di mana beliau mengatakan, dullani 'ala suq, tunjukkan pada saya di mana pasar. Di mana kalimat itu disampaikan saat Abdurrahman bin Auf tidak punya harta sama sekali, hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah dalam keadaan tidak membawa harta sama sekali, padahal hartanya banyak di Mekah. Maka ditampung oleh saudaranya yang baru dikenalnya, yaitu Sa'ad bin Rabi', sahabat kaya Madinah radhiyallahu anhu, dan kisahnya antum semua tahu. Sa'ad bin Rabi' siap berbagi rumah, berbagi kebun, berbagi istri. Berbagi istri maknanya adalah, saya ceraikan, mana yang kamu mau dari salah satu istri saya, kalau itu yang paling kau minati maka silakan ambil, nanti selesai masa iddahnya silakan kamu nikahi. Itu maksudnya. Nah ini, maka Abdurrahman mengatakan, barakallahu fi ahlikum, fi amwalikum wa ahlikum. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu. Artinya saya tidak ambil, semoga Allah berkahi. Kamu sudah berniat baik, didoakan keberkahan. Dullani 'ala suq, tunjukkan di mana pasar. Tunjukkan di mana pasar. Orang sehebat Abdurrahman, dengan skill tinggi Abdurrahman, tanpa modal, dengan skill tinggi, masuk ke dunianya, langsung punya keuntungan di hari pertama. Ya, saya tidak tahu, para teman-teman entrepreneur mungkin lebih ahli. Kalau hari ini teori entrepreneurship selalu, ya sekali pertama gagal biasa, 2 kali juga biasa, 3 kali juga biasa gitu ya. Kalau Abdurrahman nggak biasa. Karena Abdurrahman bin Auf hari pertama masuk pasar, ditunjukkan pasar. Di mana pasar? Tunjukkan saya, ditunjukkan pasar, itu pasarnya. Tunjukkan pasar, masuk pasar, hari itu tidak ada modal. Wong dipinjemin saudaranya juga nggak mau dia. Tidak ada modal, tapi punya skill dia. Bayangkan itu, dia punya skill tanpa melanggar syariat. Karena hari ini kita kadang-kadang diajari skill tapi tidak peduli halal haramnya. Ya, Abdurrahman bin Auf dengan skill tingginya masuk ke pasar, kemudian beliau hari sore itu, hari itu dia mendapat keuntungan. As-samin wal aqid. Samin itu minyak samin tuh, samin. Aqid itu susu yang dibekukan. Dia kurang lebih lah, dia kurang lebih aqid namanya. Itulah 2 keuntungan yang didapat oleh Abdurrahman bin Auf. Begitu ditelateni setiap hari sampai dia bisa beli emas. Emas pertama yang dia beli tidak terlalu banyak memang, tapi lumayan. Ya, nawati min dhahab. Ada emas walau tidak besar. Begitu dia punya emas walau tidak besar, langsung nikah. Nah, itu. Jadi begitu harusnya antum. Sudah duit sudah punya, sekolah sudah selesai, nikah enggak, maunya apa? Iya toh? Makanya, jadi teman-teman, itu Abdurrahman. Makanya pagi hari bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan wangi, rambutnya klimis sekali. Terus Nabi bertanya, Abdurrahman, nampaknya pagi ini indah sekali, kamu wangi klimis sekali. Abdurrahman mengatakan, semalam saya menikah ya Rasulullah dengan seorang gadis dari Ansor. Ala wazni nawatin min dhahab, maharnya emas. Nah tadi emas tadi itu yang dia beli, nggak seberapa banyak tapi dia sudah bisa beli emas. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aulim walau bisa. Kalau gitu kata Nabi, buatkan walimahnya walau hanya dengan seekor kambing. Nah Abdurrahman saat itu belum punya banyak uang. Nggak apa-apa Abdurrahman, walau seekor kambing buat walimahnya. Ayo potong kambingnya, kita makan bersama. Aulim walau bisa. Nah dullani 'ala suq, itu ada banyak semangat yang harus jadi memang skill tinggi, dan dia sangat berani karena dia percaya betul dengan skillnya. Saya hanya perlu di mana lokasinya, ini dunia saya akan masuk ke sana. Lihat, hari ini setiap kita bicara bisnis pasti tidak jauh dari modal, bukan begitu? Yang dipikirkan sudah macam-macam perencanaan, ujung-ujungnya modalnya dari mana modalnya. Abdurrahman tidak pernah bicara modal. Abdurrahman cuma perlu tunjukkan di mana pasarnya. Itulah mengapa teman-teman rahmati Allah, Abdurrahman bin Auf itu tidak ingin langsung besar. Kan hari pertama cuma samin dan akid, nggak apa-apa. Cuma itu nggak apa-apa. Jadi tidak terburu-buru, karena ternyata terburu-buru itu ternyata juga bisa menjadi jebakan sendiri. Ada musuh yang siap menjebak bahkan. Ya, itu semangat dullani 'ala suq, dan langsung berani karena skillnya tinggi, langsung action. Ayo kita action.
ilmu sudah komprehensif, skillnya tinggi, jangan jadi wacana. Bismillah, jalan. Baik. Yang kedua, Abdurrahman mengatakan, ma bi'tu dainan. Saya tidak menjual sesuatu dalam bentuk utang. Cash. Antum mau beli? Cash. Kenapa begini? Lihat teman-teman. Kok kesannya Abdurrahman kejem banget ya kan? Masuk saudara tidak mau bantu? Tidak. Kalau urusan bantu jangan tanya. Saya sudah sering sampaikan. Abdurrahman bin Auf itu, Masya Allah, hartanya ditebar di masyarakatnya. Ditebar di masyarakatnya, Pak. Penduduk ibu kota, Madinah itu, penduduk ibu kota, sepertiga pernah dibayari hutangnya oleh Abdurrahman bin Auf, sepertiga pernah dihutangi oleh Abdurrahman bin Auf, dan sepertiga pernah disilaturahimi dengan uangnya Abdurrahman bin Auf. Bisa sering sampaikan. Artinya kalau urusan sodako, jangan tanyakan itu. Tapi sekarang saya sedang bisnis, bukan? Yang hasilnya kan saya sodakokan lagi. Kalau akad kita bisnis, maka tidak ada utang. Antum mau beli cash. Kenapa? Ini yang mulai harus kita tumbuhkan. Budaya ngutang itu tidak benar. Ngutang boleh, tapi budaya hutang tidak benar. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau orang megang kartu kredit, Pak, kemudian nanti umpamanya, mohon maaf sekali lagi, umpamanya kemudian dibilang, tapi ini Pak kartu kredit syariah. Oke? Mohon maaf saya cuma bertanya, tolong dijawab, di mana syariahnya membuat hutang menjadi sistemik? Kalau hutang boleh, benar. Hutang boleh, benar. Nabi pun hutang. Boleh hutang itu. Dengan syarat, bisa bayar, bertekad membayar, dan seterusnya. Tetapi dengan kartu, kita pegang kartu kredit, maka hutang menjadi sistemik. Karena kemanapun kita beli tinggal gesek, betul? Hutang menjadi, nah hutang menjadi sistemik itu, saya mohon diajari, di mana syariatnya itu? Di mana syariatnya menjadikan hutang sebagai sistem? Rasulullah SAW ketika bicara tentang jual beli, Nabi mengatakan yadan biyadin, ha biha, artinya tangan ketemu tangan. Yadan biyadin, artinya cash. Mana uang antum? Ini barang saya punya, cash. Membiasakan cash itu luar biasa, teman-teman. Karena hari ini ternyata, Masya Allah, karena hutang dibuat sistemik, akhirnya orang mengambil keuntungan dari hutang itu, akhirnya orang beli cash malah susah dapat barangnya. Yang begini ini perekonomian yang sebentar lagi roboh. Karena ini perekonomian tidak normal. Coba saya tunjukkan. Kalau Anda ingin menjual barang, kemudian orang datang ngutang, orang datang ngutang. Normal itu? Gak normal. Anda mungkin akan jawab, Pak, tapi itu ada lembaga keuangan yang mengcover itu, bukan si tokonya sih dapat cash, ada lembaga keuangan. Justru itulah kemudian lahirnya lembaga-lembaga keuangan yang fungsi uang menjadi sangat berkuasa, uang itu. Padahal uang itu dalam Islam dibatasi hanya sebagai alat tukar, tidak lebih. Ketika uang kekuasaannya melebihi alat tukar, maka yang muncul nanti adalah dosa, diantaranya riba. Karena riba itu membuat uang menjadi komoditas, kan begitu, menjadi barang yang dijual, dan seterusnya. Maka dari itu teman-teman, Nabi SAW memotivasi muslimin untuk bahwa sebenarnya semuanya cash. Dalam urusan hutang boleh, tapi Nabi mewanti-wanti luar biasa. Jadi wanti-wanti sangat luar biasa tentang masalah hutang. Dan Masya Allah, andai Rasul hidup hari ini, Pak, kemudian meninggallah kita, rasanya tidak ada yang disolati Nabi SAW. Karena Nabi tidak mau menyolati sahabat yang masih punya hutang. Apa gak sedih? Sangat sedih. Nabi SAW suatu saat mau menyolati jenazah, kemudian Nabi bertanya, ada hutangkah ini? Ada ya Rasulullah. Kata Nabi, sholat kalian saya nyolatkan, saya tidak mau nyolatkan. Kemudian seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar, kalau saya tidak salah 2 dinar, dan saya yang nanggung. Nabi kemudian sholatkan. Nabi mau menyolati. Esok harinya sahabat yang menanggung laporan, ya Rasulullah, utangnya sudah saya bayar. Nabi mengatakan, al-an baru dajil tuh, sekarang sudah dingin kulitnya. Paham maksudnya? Utang itu bikin panas, teman-teman. Itu istilah Nabi, orang meninggal panas kulitnya gara-gara utang. Begitu kau sudah bayar, sudah dingin kulitnya sudah.